Berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu agar kami boleh dikuatkan di tengah pergumulan dan tantangan hidup kami, dan firman-Mu akan menerangi, menunjuk jalan bagi kami. Roh Kuduslah yang menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran, sehingga sabda Tuhan boleh kami dengar dan kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian. Selamat pagi saudara-saudara. Kita belajar tentang mengampuni dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi pada akhir zaman, akhir kehidupan kita diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu adalah kita melapor hidup kita, ya. Nanti Tuhan akan menilai ini utangnya berapa. Nah, utang ini adalah dosa kita. Jadi utang itu adalah dosa kita. Nah, utang itu harus dibayar, tapi kita tidak sanggup karena dosanya banyak sekali. Jadi kalau orang nggak bisa membayar utang, maka dia akan mendapatkan hukuman, ya, karena sudah dikasih kesempatan tapi uangnya nggak bisa dilunasi, maka dia dihukum. Nah saudara, masing-masing kita demikian ya, akan memberi pertanggungjawaban tentang diri sendiri, itu dalam Roma 14 ayat 12 tadi ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian juga dalam Matius 18 tadi. Seumpama kerajaan surga, raja itu adalah Allah mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu punya utang, yaitu dosa-dosa kita. Nah saudara, kita sudah ditebus, sudah dibayar utang kita oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita sudah ditebus, kita bersyukur karena Tuhan sudah menebus melalui salibnya, menghapus utang-utang kita. Jadi mengapa Tuhan menghapus dosa-dosa kita? Bukan karena kita orang yang benar ya, bukan karena kita layak, ya, bukan karena kita orang hebat maka Tuhan mau mengampuni kita, enggak. Tapi karena belas kasih, karena sifat kasih dari Allah itulah maka Dia mengampuni kita. Oleh sebab itu dalam Mazmur 103 kita bisa memuji Tuhan, karena kasih Tuhan itu yang mengampuni dosa kita, yang melunasi utang-utang kita, ya, sehingga nggak jadi di penjara, nggak jadi dihukum. Tuhan sudah melalui Tuhan Yesus sudah dilunasi. Maka kita akan memuji Tuhan. Kita datang ke gereja ini memuji Tuhan karena dosa kita diampuni, ditebus, ya. Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, kalau orang belum bisa memuji Tuhan karena sudah ditebus dosanya, maka orang tersebut tidak merasa dirinya dikasihi Tuhan, tidak merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Belas kasih Tuhan yang mengampuni dosa, itulah yang setiap hari kita puji-puji, kita muliakan. Makanya kalau orang bernyanyi memuji Tuhan, pertama itu karena dosa aku sudah ditebus, utangku sudah dilunasi. Coba kalau kita punya utang misalnya, ya, misalnya punya utang 100 juta atau 1 miliar ya, atau 500 juta. Terus kita nggak sanggup membayar, rumah kita kontrak, jalan kalau naik transportasi, naik kendaraan umum. Bagaimana mau melunasi 500 juta itu? Coba stres nggak kita kan? Bingung ya, uang 500 juta dari mana? Gaji kita cuma dapat berapa? Kapan bisa saya lunasin 500 juta? Atau 1 M? Ya dah?
Tapi Tuhan itu mengatakan, bukan karena kamu baik loh ya, tapi saya ini berbelas kasih. Saya ini sangat mengasihi. Saya hapus hutang 1 M atau 500 juta. Nah, kira-kira kalau kita dihapus dosa-dosa kita 1 M 500 juta itu, kira-kira gembira nggak kita? Gembira kan? Gembira. Nah, ini yang dikatakan gembira membuat kita memuji Tuhan. Karena Tuhan melunasi utang kita lebih dari 1 M. Banyak sekali. Menebus dosa-dosa kita dengan pengorbanan Yesus itu mahal harganya. Lebih dari berapa miliar atau triliun. Makanya kita membayangkan hati kita itu bersuka cita karena Tuhan Yesus. Makanya puji-puji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yaitu di Mazmur 103 ayat 2. Ya. Ingat selalu, utangku sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Aku memuji-muji Tuhan. Dia mengampuni segala kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Nah, kalau orang diampuni, orang yang diampuni itu jiwanya yang sehat. Tapi kalau orang yang nggak diampuni, itu contohnya orang tuh marah mulu, dendam, sakit hati, pikiran negatif aja. Kalau hatinya dipenuhi oleh dendam, marah, sakit hati, itu orang banyak sakitnya, ya. Jiwanya sakit, nggak ada gembira, ya. Tapi kalau orang sudah diampuni, ditebus, kemarahannya diangkat, kebenciannya, dendam, iri hati, kecemburuan, semuanya yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, itu ditebus, dibasuh oleh Tuhan Yesus, maka jiwanya makin pulih. Jiwanya mudah bergembira, jiwanya damai, jiwanya tenang. Makanya kalau mau tidur, itu kasih tahu sama Tuhan. Tuhan angkat semua dendam, sakit hati, kebencian, iri, semuanya tuh angkat Tuhan, tebus. Supaya kita tidurnya tenang. Ya, tidurnya nyenyak, nyaman. Itu yang disebut jiwa kita dipulihkan. Coba baru berantem sama suami, susah tidur kan, kepikiran, berantem sama istri, berantem sama anak, berantem sama orang tua, ya, berantem sama teman kantor, dibawa dipikirin terus, sakit hati, dendam ada dalam hati kita, luka-luka batin. Makanya orang kalau luka-luka batin itu merasa tersakiti, merasa terhina, itu badannya itu berat banget, jiwanya berat, nggak ada bahagianya dia. Nah, tapi kalau jiwa kita, semua kebencian, dendam, iri hati, semuanya itu dibasuh, ditebus oleh Tuhan Yesus, maka itu yang dikatakan dalam Mazmur, menyembuhkan penyakit hatiku, menyembuhkan penyakit jiwaku. Makanya minta sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau marah, aku kesal, agar aku benar-benar ditebus dari dosa-dosaku, sehingga aku menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang mulia. Itu yang dikatakan diberikan mahkota kasih dan kesetiaan, ya. Yang memahkotai engkau dengan kasih dan setia dan rahmat. Jadi orang yang merasa dikasihi itu merasa dirinya berharga, ya. Orang yang sudah ditebus dosanya, diampuni dosanya oleh Tuhan, itu merasa dirinya berharga, ya. Bukan karena dia hebat, tapi memang kasih Tuhan itulah yang membuat dia sungguh-sungguh berharga. Dan orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan akan menghargai orang lain juga, akan mau mengampuni orang lain. Karena dia sudah dikasihi Tuhan, maka dia juga berbelas kasih, gampang untuk mengampuni suami, istri, anak-anak. Kalau orang nggak gampang mengampuni, sakit hati terus, itu nggak sembuh-sembuh jiwa, ya.
Nah, itulah yang dikatakan orang yang sudah mendapat belas kasih tapi dia tidak bisa mengasihi orang lain, makanya Allah memanggil orang tersebut. Kamu sudah saya ampuni, tapi kamu nggak bisa mengampuni istri kamu, mengampuni suami kamu, mengampuni anak kamu, mengampuni orang tua kamu. Sini kamu. Sampai akhir zaman kamu akan masuk dihukum oleh algojo. Tahu kan dihukum oleh algojo? Itu disiksa, ya, kayak di neraka itu ya. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain, padahal Yesus sudah mengampuni dia, maka dia akan disiksa oleh algojonya Tuhan, ya. Jadi ingat, kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, kita minta agar aku bisa mengampuni orang lain, mengampuni suamiku, mengampuni istriku. Saudara, sekali lagi, kalau kita benar-benar mengalami kasih Tuhan, mengingat kasih Tuhan itu, maka kita terdorong untuk mengampuni. Dan itulah yang terjadi dalam kisah Yusuf, ya. Saudara-saudaranya menghina, merendahkan Yusuf, menyiksa Yusuf. Tapi jiwa dari Yusuf itu jiwa yang sehat, jiwa yang berpikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Yusuf enggak mundur hidupnya, maju terus, dikasih Tuhan berkat dari orang yang jadi budak menjadi pemimpin kepala, dipercaya, ya. Jadi orang yang berpikiran tidak ada beban, sakit hati, dendam apa semuanya itu membuat dia bisa bekerja dengan tekun, ya, dengan teliti, ya. Kalau kita kebanyakan dendam, sakit hati, pasti ngitung-ngitung jumlah barang, bisa salah-salah melulu, ya, karena stres. Tapi kalau kita sudah menyerahkan semua sakit hati kita, luka batin kita kepada Tuhan, dibasuh, ditebus, maka pikiran kita jadi cerah. Seperti Yusuf, kerjanya bagus walaupun dia jadi budak. Bayangkan kalau orang sensitif, ya, dari anak yang disayang bapaknya kemudian jadi budak, itu kan sensitif kan? Bisa-bisa kan orang tuh kalau dari anak kesayangan terus jadi budak, bisa marah, mau bunuh diri aja kan? Mau malas-malasan aja gitu. Tapi Yusuf apa? Walaupun dia turun kedudukannya menjadi budak, dia hatinya tetap segar, hatinya disembuhkan, dipulihkan dari semua dendam sakit hati. Makanya dia tekun bekerja. Ketika dia dihina oleh istri Potifar, kemudian dia masuk penjara, tambah lagi dihina kan? Udah jadi budak, masuk lagi ke penjara. Padahal dia nggak salah. Tapi jiwanya disegarkan terus, dikuatkan. Dia menjadi orang yang kreatif, bekerja terus tekun, ya. Nggak gampang bawa perasaan. Coba kalau Yusuf kebanyakan bawa perasaan, pasti dia mabok-mabokan di penjara. Karena dia nggak salah kan? Dia nggak salah. Yang salah kan istrinya Potifar yang merayu-rayu dia. Ya, coba kalau orang luka-luka batinnya masih ada, dia nggak mau kerja bagus. Nah, Yusuf, walaupun dia dipersalahkan, dihina, difitnah, tapi dia tidak membawa itu menjadi dendam yang merusak jiwanya, merusak kinerjanya. Dia menjadi bertanggung jawab terus, dan dia diberkati Tuhan, walaupun di penjara diberkati. Ya, nah, setelah di penjara, barulah Yusuf diangkat menjadi pejabat penting oleh Firaun. Itu karena kasih Tuhan yang memelihara dia. Walaupun dia dihina, walaupun dia direndahkan, dia berpikiran yang baik. Nah, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Karena dia tidak mau menjadi Allah yang menghakimi orang-orang, ya. Dia tidak menghakimi, biar Tuhan, Allah yang bertindak, Allah yang melakukan keadilan.
kepada orang-orang yang berbuat salah. Nah, sikap Yusuf inilah yang kita tiru. Sikap Yesus yang berbuat baik tapi disalibkan, tetap mengasihi orang lain. Inilah yang kita tiru, karena kita benar-benar akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang kita katakan bahwa setiap orang yang pernah berbuat jahat kemudian mau merendahkan diri, ya, saudara-saudaranya merendahkan diri, mau mengakui dosa, maka Yusuf mengampuni mereka, tidak dendam. Nah, inilah yang paling penting dalam hidup kita. Kita juga belajar dari saudara-saudara Yusuf, merendahkan diri, mengakui dosa-dosa kita. Nah, itulah yang kita lakukan setiap hari Minggu. Kita mengakui dosa-dosa kita untuk memulihkan jiwa kita, ya. Akui apa saja, sakit hati, dendam, luka batin, kita angkat kepada Tuhan. Angkat, Tuhan, ampuni aku supaya aku merasakan damai dari Tuhan. Nah, ketika kita sudah diampuni, maka kita makin merasakan pemulihan jiwa kita. Nah, saudara, mengampuni penting untuk kebahagiaan diri kita. Mengampuni itu penting untuk kedamaian diri kita, ya. Jadi jangan kita salah tentang mengampuni ini. Jangan pikiran kita mau melupakan kesalahan orang, nggak bisa, ya. Karena pasti kita ingat terus, ya. Mengampuni itu kita mau menguburkan masalah-masalah masa lalu, nggak bisa juga. Berpura-pura bahwa kesalahan orang lain itu nggak ada, itu juga nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya untuk pemulihan jiwa kita. Jadi yang paling penting bukan melupakan masalah-masalah itu, jangan dilupakan, tapi kita merelakan, kita mau memaafkan agar benar-benar hati kita itu, luka batin kita itu nggak sembuh, nggak muncul-muncul lagi. Nah, saudara, kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan istri, kesalahan teman, jangan kita lupakan, tapi kita maafkan, kita relakan. Memaafkan itu pekerjaan yang sulit sekali. Kenapa? Karena luka batinnya masih terasa, sakitnya itu, omongan dia, hinaan dia itu masih terasa dalam hati kita, kan? Jadi sementara dia belum mau mengakuinya, nggak sadar dia salah, ya. Jadi benar-benar susah, ya, mengampuni orang yang berkhianat, apalagi orang yang kita kasihi itu berkhianat, ya, dan tidak pernah minta maaf. Sangat membuat kesal hati kita. Nah, saudara, kalau kita hanya berfokus kepada kesalahan orang dan hanya melihat, mengingat kesalahan orang lain, maka hidup kita hanya kepada kesalahan. Memaafkan itu gunanya bukan untuk orang lain. Memaafkan itu gunanya bukan untuk orang yang bersalah. Tapi memaafkan itu atau mengampuni itu gunanya untuk diri kita sendiri, ya, supaya jiwa kita itu sehat, supaya batin kita itu damai dan tenang, ya. Maka kita harus berusaha minta kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni dosa suami, dosa istri, dosa anak, dosa orang tua, dosa apa saja, supaya jiwa kita itu tenang, damai, dan bahagia. Dan kesalahan orang lain itu Tuhan yang menghakiminya, Tuhan yang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau kita belajar untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, kita akan bisa melihat pada diri kita, ya. Tapi kalau kita berfokus kepada apa yang salah, mencari kesalahan orang lain, maka kita merusak jiwa kita, ya. Apalagi terus menghakimi, menghina orang lain yang berbuat salah, itu bukannya tambah memulihkan jiwa kita, malah merusak jiwa kita, berat hidup kita. Oleh sebab itu, kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana caranya supaya kesalahan orang lain bukan dilupakan, tapi dimaafkan, diampuni orang lain. Minta Tuhan, mampukan aku
mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, dan kita akan merasakan kekuatan damai dari Tuhan. Ada seorang ayah menjelang divonis oleh dokter bahwa dia 3 bulan lagi dipanggil Tuhan, ya, selesai hidupnya. Terus bapak ini mengatakan, siapa saja ya yang salah sama saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni. Dia bilang gitu. Saya ampuni semuanya, pokoknya saya nggak mau simpan-simpan sakit hati saya. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena ini sesuai dengan firman Tuhan ini. Kalau orang mau mengampuni orang yang bersalah, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau menjelang kematiannya dia masih katakan, saya dendam sama istri saya dendam sama suami saya dendam sama anak saya dendam sama orang tua. Menjelang kematiannya masih seperti itu. Kira-kira dosanya diampuni Tuhan nggak? Jadi menjelang kematian kita, kalau perlu bukan jangan menjelang kematian, setiap hari latihan, karena kita nggak tahu kapan kita mati, toh. Setiap hari kita mengampuni. Jangan-jangan sampai besok kita ditabrak bus mati langsung kan? Jadi mengampuni itu yang diajarkan setiap hari. Ampuni, angkat dosa-dosa kita, angkat kemarahan, kebencian, dendam kita, biar Tuhan ampuni kita. Ya, setiap malam kita minta ampun dari Tuhan. Perbaharui aku Tuhan. Walaupun orang itu belum berubah, walaupun orang itu masih malas, walaupun dia masih ngomong menghina saya, biarin aja. Tuhanlah yang berbuat terhadap orang-orang yang menghina. Tapi yang penting jiwa kita itu sehat. Jiwa kita itu terus diperbaharui sehingga kita bisa bekerja seperti Yusuf, ya. Semangat kerjanya, semangat melayaninya, ya. Kalau di gereja kita baca Alkitab disalah-salahin, dihina, jangan bawa ke dalam perasaan. Minta Tuhan ampuni, Tuhan dia menghina saya, ampuni. Pokoknya begitu. Kalau orang nggak begitu, terus dipikir-pikirinya, waduh saya dihina, tidur nggak bisa. Besok-besoknya dia bilang ke penatua yang lain, saya mau berhenti aja melayani. Nah, begitu kan? Benar nggak? Kalau orang sudah dihina, sakit hati, terakhir-terakhirnya berhenti mau melayani kan? Nah, itu karena dipikirin, dia nggak mengampuni, maka nggak bersemangat dia melayani. Betul? Jadi Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengampuni terus. Tidak ada batasnya sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus mengampuni nggak orang penjahat yang disalib? Diampuni nggak? Begitulah sampai mau mati pun kita minta diampuni oleh Tuhan Yesus dan mengampuni orang yang bersalah. Ya, nanti Tuhan katakan apa? Menjelang kematian kita seperti penjahat disalib. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Senang nggak gitu? Menjelang mati Tuhan katakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kebahagiaan, itu kedamaian. Makanya Tuhan katakan hari ini belajar untuk mengampuni. Kalau kamu masing-masing tidak mengampuni dengan segenap hati, maka Tuhan akan menyerahkannya kepada algojo. Mau berhadapan dengan algojonya Tuhan? Mau enggak? Dengan algojonya di dunia aja kita udah ketakutan, apalagi algojonya Tuhan. Ya, jangan mau. Kalau nggak mau berhadapan dengan algojonya Tuhan, hari ini belajar terus mengampuni orang lain. Supaya pengampunan Tuhan itu benar-benar kita rasakan. Jadi siap nggak kita belajar mengampuni? Siap ya? Bukan melupakan tapi mengampuni, memaafkan orang lain. Biarin orang itu nggak berubah-berubah, Tuhan yang nanti siapkan algojo untuk orang tersebut kalau dia nggak berubah ya. Tuhan kalau sudah hakim yang adil, dia akan bertindak sesuai dengan keadilannya.